Assalamualaikum dulur sapi boilers dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membahas cara budidaya ayam kampung modal minim, peluang cuan gede dulur. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum memulai budidaya ayam kampung, yaitu perihal cara dan persiapan yang kita butuhkan. Nah, berikut penjelasannya. Ayam kampung adalah salah satu jenis ayam yang paling populer di kalangan masyarakat karena dagingnya yang lebih bernutrisi dan lezat. Namun ayam ini berasal dari ciri khasnya yang biasanya hidup di perkampungan. Selain itu, cara hidup ayam satu ini lebih alami daripada ayam petelur atau ayam broiler yang sudah melibatkan bahan kimia. Nah, apabila kita lihat dari kacamata kesehatan, ayam ini jauh lebih aman untuk dikonsumsi, apalagi jika kita membesarkannya sendiri dengan cara budidaya ayam kampung dengan pakan organik dan juga obat-obatan yang organik. Jadi memang untuk skala rumahan insya Allah lebih efisien, lebih aman, dan lebih sehat. Karena untuk pakan pun kita bisa dapat dari mana saja dan bisa kita racik sendiri kalau untuk pakan ayam kampung. Sekarang saya akan bahas cara budidaya ayam kampung dengan sistem rumahan atau skala rumahan. Yang pertama itu adalah sistem umbaran. Apa sistem umbaran? Sistem umbaran itu adalah sistem diumbar total tanpa kandang. Kalau sistem umbaran itu dia berkeliaran bebas di pekarangan rumah tanpa perlu repot-repot kita masukkan ke dalam kandang. Dengan sistem ini kita itu bisa menghemat atau menekan biaya pakannya, karena ayam yang dengan sistem umbaran total itu mereka makan sendiri atau mencari pakan sendiri. Tapi kelemahannya pertumbuhan ayam jadi tidak terlalu intensif dan sifat ayam pun jadi sangat-sangat liar. Yang kedua itu sistemnya semi intensif. Sistem ini mirip dengan sistem sebelumnya, di mana budidaya ayam kampung membatasi ruang gerak ayam. Ayam yang tidak banyak bergerak bisa menghasilkan daging yang lebih banyak. Dengan sistem ini, sebaiknya membuat kandang yang diisi satu ayam jantan dan beberapa ayam betina. Dengan begitu, mempercepat proses kembang biaknya. Saat bertelur bisa dipisahkan telur-telurnya dengan membuatkan tarangan telur supaya bertelurnya di tarangan saja, sehingga mempermudah ayam bertelur dan kita juga mudah dalam pengambilan telurnya. Setelah itu kita menetaskannya menggunakan alat yang bernama inkubator. Namun perlu mengeluarkan biaya pakan yang agak lebih sih, karena kita pakan dicampurkan jadi agak full pemberian pakannya. Beda dengan semi umbaran. Kalau sistem umbaran ayam kampung yang memang mereka mencari pakan sendiri. Kalau sistem semi intensif maka pemberian pakan kita kombinasi. Setelah memilih sistem yang sesuai, kini saatnya mulai mempersiapkan kandang ayam sebagai tempat berlindung dan berkembang biak. Nah, setelah memilih sistem yang sesuai, mau sistem umbaran atau sistem semi intensif, kemudian tentukan pilihan supaya fungsi kandang itu lebih maksimal. Jadi perlu memperhatikan tata letak kandang, terus kandang bisa dibuat menggunakan apa saja, bisa dari kayu atau bisa dari strimin. Kalau saya sih tinggi kandang itu minimal 3 meter
supaya tidak terlalu panas. Sekat kandang kalau untuk indukan usahakan dibuat agak tinggi. Kalau untuk dinding bebas mau tertutup full atau tidak terlalu tertutup. Di sini saya mencontohkan dengan menggunakan dinding yang tidak terlalu tertutup alias menggunakan jaring-jaring dari kawat ya dulur, agar sirkulasi udaranya lancar. Setelah semuanya, langkah selanjutnya adalah memilih indukan ayam kampung. Budidaya ayam kampung yang sukses bermula dari pemeliharaan indukan unggul agar bisa memberikan keturunan yang baik. Indukan jantan itu harus bagus, indukan betina juga harus bertelurnya rutin. Paling tidak persentase bertelurnya 60-80% per hari. Barulah kita bisa dikatakan untung untuk budidaya ayam kampung skala rumahan. Setelah itu, dengan sistem kandang semi intensif bisa mempercepat proses perkawinan mereka, sehingga bisa mempercepat perkembang biaknya daripada yang sistem umbaran. Saran saya sih memang harus dibuatkan kandang yang semi intensif. Setelah semuanya siap, kandang siap, indukan siap, inkubator siap, lalu setelah inkubator kita harus menetaskan telur-telurnya di dalam inkubator. Untuk di inkubator itu hanya sebentar kok, yaitu selama 21 hari saja dulur. Lalu pasti telur ayam menetas sendiri. Untuk inkubator tidak harus yang full otomatis, manual pun bisa, pakai kayu juga bisa, cuman mungkin hasilnya kurang maksimal. Makanya kalau bisa yang full otomatis, full speed dulu dulur. Tinggal taruh aja telurnya, nanti langsung menetas sendiri selama 21 hari. Lalu yang selanjutnya adalah pemeliharaan anak ayam kampung atau DOC yang baru menetas. Jadi dulur-dulur wajib punya kandang breeding. Fungsi sebenarnya adalah untuk penghangat DOC menggantikan indukan. Biasanya kalau di kandang breeding itu selama 1 bulan atau paling tidak selama 25 hari. Kemudian disiapkan juga pakan dan minuman untuk DOC ya dulur. Jadi untuk memelihara ayam kampung skala rumahan itu sangat-sangat simpel dulur. Jadi dulur-dulur tentukan dulu apa sistem kandang yang mau dipakai. Lalu seperti apa sistem pemeliharaan ayam yang mau dipakai. Umbaran totalkah atau semi intensif? Kalau saya menyarankan menggunakan sistem yang semi intensif supaya lebih mudah untuk merawatnya, lebih mudah untuk mengawasinya. Yakinlah kalau untuk budidaya ayam skala rumahan itu dengan modal minim pun kita bisa mendapatkan cuan yang gede. Tapi dengan pemeliharaan yang benar, terus kita enggak ketergantungan pakan pabrikan, terus obat-obatan vitamin kita bisa buat sendiri. Insya Allah semua bisa untung dulur. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata-kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.